kita pada malam hari ini. Ding 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 ding. Tuk tuk tak tak tak. Tuk tuk. Oke. So, selamat datang, selamat mampir lagi di live kita teman-teman semuanya. Saya tungguin dulu semuanya pada mampir ya. Belum semuanya masuk, jadi kayak biasa nanti habis itu kita akan start sama-sama. Jadi tunggu sebentar. Ngomong-ngomong saya belum nyalain AC. Alexa, turn on bedroom aircon. Oke. So, mantap. Sudah pada mampir. Ada Kak Japik, ada Kak Vera, ada Kak Feni, ada yang lain juga. Kak Ilmayani sudah masuk, Kak Halim, Kak Fitri, Kak Yaya, Kak Winar, Pak Sezari. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Ada Kak Rini juga, Kak Grace, Septina, selamat datang. Welcome semuanya. Ada Kak Marianiar juga. Halo Kak. Welcome semuanya. Kak Rami sudah masuk. Pak Aidi sudah datang. Ada Kak Katrina. Hai Kak Koreo Ganteng. Yes, terima kasih atas apresiasinya. Welcome Kak Kartika Kaban. Kak Fitri Amin. Selamat datang. Kak Umi Khadijah. Makassar hadir. Katanya Kak Ilmayani Yahya. Halo Kak. Selamat malam juga. Welcome Kak Vicky Andrian. Selamat malam Pak Riki juga. Dan semua teman-teman yang lain. So, kemarin kita udah ngebahas tentang kesehatan. Ya memang satu tema yang lagi spesifik, lagi seksi banget. Karena di masa-masa corona lagi banyak banget ya. Terus kita juga bahas tentang detox pikiran. Ya kemarin saya udah kasih sedikit tulisan tentang itu. Jadi hopefully bisa bantu Anda lebih paham lagi. Ya kemarin di Facebook kayaknya saya udah post ya. Tentang detox pikiran. Supaya nggak detox pikiran, detox sosial media ya. Jadi kalau misalkan ada yang Anda follow-followin tadinya yang isinya ngajarin COVID terus nyebar ketakutan ya segala macam, Anda exit aja, Anda boleh keluar kok. Jadi Anda nggak perlu untuk ada di room-room seperti itu gitu. Walau ibaratnya ilustrasinya kemarin, walaupun Anda misalkan ada bau Anda biasa aja gitu ya, nggak sampai tersakiti misalnya ya, tapi Anda boleh kok jauh-jauh dari baunya, atau Anda boleh buang baunya keluar dari hidup Anda, jadi nya keluar gitu ya. Jadi nggak perlu Anda simpenin. Jadi ada orang yang kadang mengatakan kita kan dikasih kekuatan sama Tuhan untuk biasa saja kita bisa memfilter pemahaman kita. Saya setuju ya, tapi bukan berarti kita harus terus-terus ngefilter juga. Kalau Anda bisa punya alternatif lain, kenapa enggak? Misalkan daripada Anda harus sibuk ngefilterin terus, lebih baik Anda ya just buang saja gitu. Ya hidup Anda juga lebih mudah kan. Ibaratnya kalau misalkan saya nyaman sama bau tai, saya bisa nyaman. Bukan berarti saya harus ada tai terus di rumah saya. Saya bisa bersihkan juga. Jadi dibuang kayak gitu ya. Jadi Anda boleh pilih teman Anda yang memang mungkin banyak yang nggak, misalkan ada yang nyebarin kayak gitu terlalu aktif banget nyebarin yang aneh-aneh, Anda silakan unfollow saja. Kalau Anda unfollow, dia gambarnya kan nggak keluar, tapi Anda tetap berteman ya. Jadi kadang-kadang kan orang ada yang mau silaturahminya, talinya tetap terbina, hubungannya baik. Jadi Anda cukup di unfollow sama Anda, karena ada tombolnya yang namanya unfollow ya. Kalau di Facebook Anda bisa unfollow. Kalau di Instagram Anda bisa mute. Mute itu Anda mematikan di feed Anda, jadi nggak masuk gambar-gambar dari dia. Ya, kalau misalkan paling bagus ya di unfollow ya. Cuman kan kadang-kadang ada yang, wah ini teman masa saya unfollow gitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan teman juga. Nah jadi Anda boleh mute. Kalau saya dulu saya unfollowin, saya block, saya delete gitu ya. Terus ada yang negur saya diomelin. Woi Koreo, kamu ini kenapa saya kok ditendang dari Facebooknya Koko, kata dia gitu. Terus ada yang ngomel-ngomel ya Facebooknya, ini katanya nih gara-gara pilihan politiknya beda nih Koreo nih, jadi saya ditendang dari pertemanannya dia. Padahal bukan ya. Jadi saya memang kalau misalkan yang kalau ya yang misalkan suka posting yang berlebihan apa segala macam, saya biasanya memang udah langsung auto tendang gitu ya. Saya nggak pusingin memang orangnya siapa, saya nggak pandang bulu. Saudara saya pun kalau dablek saya omelin juga dulu ya. Karena dulu ada keharusan untuk jadi benar ya teman-teman. Kalau dulu wah harus saya benerin nih kalau orang konslet. Jadi saya keramasin gitu ya. Jadi saya omelin. Ya, ini ada orang satu
waktu itu lagi ngomongin apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya dia ngomongin ada hoax gitu. Terus dia pasang di wallnya dia gitu ya. Hoax, 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 hoax. Terus saya bilang, woi itu hoax tahu, orangnya juga nggak begini. Terus dia ngamuk. Wah, baba gitu ya. Ternyata setelah itu saya baru tahu ternyata dia itu sepupu saya punya suami. Ya, akhirnya sepupu jauh soalnya ya. Dia udah pindah ke luar negeri terus nikah sama orang ini. Kita nggak pernah ketemu sih, pribadi saya nggak kenal sama orangnya. Jadi karena dia nyebarin hoax, ya saya pikir namanya hoax kan nggak bener, harus saya basmi nih dulu ya, karena dulu saya bergerak dari keharusan. Jadi saya hajar di Facebook, saya bilang, woi hoax gitu kan, orangnya nggak ngomong begitu kok, ini nggak ada buktinya, nggak ada dasarnya nih postingan kamu, saya bilang gitu. Terus orangnya tersinggung dan marah ya. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk ngejaga hubungan juga dengan apa, tidak perlu kita sampai di block delete mungkin ya. Tapi Anda bisa untuk klik unfollow kalau di Facebook. Kalau di Instagram Anda bisa buat cukup di matiin aja mute ya, di situ ada mute-nya. Jadi kayak nggak ada pesan dari dia lagi kayak gitu ya. Kalau di WA group ya mau gimana lagi ya, kalau misalkan pada terlalu rame ya udah nggak usah diperiksa, nggak usah dilihat, diemin aja. Maksudnya kayak Anda cukup ngintip aja gitu ya, nggak usah sampai Anda buka gitu ya. Karena apa? Balik lagi, orang selalu bilang kamu harusnya tahu yang terupdate tentang ini supaya kamu begini begini begitu begitu begono begono begana begana. Pertanyaan saya balik lagi yang kemarin, kalau tahu update apa manfaatnya? Ya sama aja. Anda tahu nih, Anda paling update di tetangga Anda, di kampung Anda siapa saja yang kena COVID, siapa saja yang meninggal. Apakah Anda akan ya bisa hidupnya lebih berkualitas dari situ? Enggak juga kan? Anda cuma bisa ya tetap jaga kondisi fisik Anda, ya kan? Jaga kesehatan, tidak keluar-keluar sembarangan, pakai masker terus kalau keluar, seandainya misalkan sampai perlu, jaga jarak sebisa mungkin. Ya itu doang yang Anda bisa ya. Jadi Anda nggak bisa melakukan hal yang lain kok. Nggak ada yang lebih baik yang bisa Anda lakukan buat saat ini, ya itu aja. Vaksin ya paling seperti itu gitu ya. Jadi ya Anda bisa memilih apa yang pengen Anda lakukan, ya yang bikin hidup Anda tidak terbebani ya. Jadi itu boleh sekali untuk dilakukan. Jadi detox dari semuanya. Kemarin ada yang sharing juga, wah Pak saya semakin baca yang di ini saya semakin takut ya. Awalnya cuman mah biasa ya, terus saya baca-baca tentang GERD apa segala macam, akhirnya jadi saya takut beneran. Takut akhirnya apa-apa begitu ngomong sedikit langsung tangan saya gemeteran, langsung saya ketakutan, langsung saya begini, langsung saya begitu. Hayah, ya sudah, detox coy. Kan lu bisa buat ngedetox sendiri gitu ya. Nggak usah semuanya diperhatikan, nggak usah semuanya dikepoin, nggak usah semuanya diperhatiin, nggak usah semuanya diliatin. Belajar aja yang terbaik, misalkan gimana caranya buat supaya bisa beres dari permasalahan asam lambung misalnya, ya carilah misalkan makanannya dipilih gitu ya, buangin semua rasa cemas, buangin semua ketakutannya, ya itu lebih penting daripada merasa ketakutan ya. Jadi kayak begitu, karena kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kok kalau misalkan kita baca, yang ada tambah stres karena Anda lagi ngeracunin diri Anda dengan banyak macam-macam racun ya. Terus Anda diberi saringan sama Tuhan, ya bukan berarti Anda perlu terus-terusan nyaringin kayak begituan. Anda bisa cukup blok saja, ya kan? Ibaratnya filter air Anda, kalau ada air jernih sama ada air kotor, Anda sudah tahu, ya Anda pilih air jernih sajalah. Jadi walaupun Anda punya filternya Anda jaga tetap bagus, gitu kan? Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot. Pertanyaan saya balik lagi, ada manfaatnya atau tidak? Kalau nggak ada ya sudah, langsung saja. Jadi detox semuanya, auto delete, auto ban. Ya pokoknya kita nggak perlu pusingin apa yang ada di luar sana. Fokus pada diri Anda sendiri, fokus jaga keluarga Anda, nggak usah kepo sana sini, itu udah paling benar ya kayak gitu. Jadi kenapa? Karena hal yang terpenting salah satunya adalah intelektualitas kita ini harus digunakan. Itu kalau katanya John Butcher juga. Kita masih bahas tentang John Butcher ya kemarin ya. Dan dia ceritain tentang kesehatan tubuh fisik ya. Jadi itu penting sekali tubuh fisik untuk kita jaga. Dan isolasi fisik harus ditambah dengan isolasi mental. Ya banyak orang terlalu sibuk isolasi fisik melulu, mereka lupa isolasi mentalnya. Ya di rumah iya nggak keluar, tapi pikirannya keluar.
ya nonton dari sini, baca dari situ, langsung pala pusing semuanya ya. Besok udah gemeteran kok, deg-degan kok, ininya cemas kok, jantung saya debar-debar. Lalu nonton terus kayak begituan. Lah saya aja udah nggak pusingin begituan, tiap hari saya ngurusinnya yang lain gitu kan. Ya paling saya bantuin klien doang tiap hari, klien curhatnya ya begitu-begitu juga. Ya kok saya baru kena COVID, gini. Eh, Pusing kepalanya, gini kepikiran terus apa segala. Ya kurang lebih ya nggak jauh-jauh dari sana ya. Nah, kalau kita terus-terusan nggak detox ya jadi kena terus kayak gitu. Nah, jadi pilihlah grup-grup yang isinya ya cuman yang fun-fun lah, yang seru-seru ya. Eh, Kalau saya ada satu Facebook sendiri ya khusus saya, yang isinya isi mainan semua, jadi game-game ya, hobi-hobi saya yang seru-seru. Pokoknya nggak ada tuh yang kayak cari-cari video-video inspiratif segala macam. Sama sekali nggak ada yang nyebarin COVID, nyebarin berita politik, segala macam kayak gitu. Itu udah semuanya nggak ada tuh. Jadi bener-bener satu Facebook clean ya. Wah, itu enak banget. Anda kalau misalkan punya yang kayak gini ya, jadi Anda boleh saya sarankan Anda punya satu Facebook lagi clean, isinya yang bagus-bagus yang Anda seneng. Misalkan Anda hobi masak, Anda masuk komunitas masak, semuanya tentang masakan. Anda suka main game, masuk ke main game. Anda suka nonton film, Anda masuk ke film. Anda suka apa sih hobinya Anda gitu ya. Masuk ke bikin satu Facebook khusus di luar dari semua Facebook Anda yang sekarang gitu ya. Wah, itu asik banget ya buat saya pribadi. Itu saya benar-benar detox. Isinya ya yang lucu-lucu doang ya. Teman-teman saya tuh ada yang satu orang tuh ngisinya videonya yang lucu-lucu mulu, yang aneh-aneh mulu ya, yang kayak unik-unik, yang soal prank lah apa segala macem. Memang prank itu nggak bagus ya, tapi kadang-kadang ngeliatin dia kalau posting tuh, aduh nih orang gitu, isinya geleng-geleng. Saya bisa aja dapet video yang lucu-lucu gitu, nggak tahu dari mana gitu ya isinya. Nah, jadi ketika Anda punya Facebook yang kayak gitu ya, itu akan membantu Anda juga. Ingat, kita dikasih intelektualitas sama Tuhan, itu untuk digunakan. Seringkali kita lupa untuk menggunakan ya pikiran kita. Nah, itu bahaya ya. Jadi gini teman-teman, kalau salah satu yang John Butcher kasih di goals-nya dia ya, kan dia ada kayak aspek kehidupan. Di yang kedua itu dia langsung bilang, yang pertama adalah kesehatan. Karena kalau misalkan kesehatan Anda nggak ke-cover, artinya seluruh kalau Anda menang di sana, Anda menang di area-area yang lain. Nah, area yang berikutnya adalah bicara tentang intelektualitas atau cara kita berpikir. Karena tidak ada satu hal pun dalam kehidupan ini yang tidak diciptakan dari pikiran. Contoh, handphone Anda. Ini adalah hasil buah pikirannya para insinyur-insinyur yang hebat, para pemikir-pemikir, teknisi-teknisi yang luar biasa, sampai bisa bikin handphone. Coba Anda pikirin deh, handphone ini hasil mahakarya, wah mungkin puluhan ribu atau jutaan orang yang udah meneliti selama ini. Buat bikin satu panel layar aja yang bisa keluarin gambar berwarna sampai bagus kayak begini, ya terus bikin teknologi tanpa kabel ini bisa nyampe di rumah Anda. Anda pernah kebayang nggak sih gimana caranya? Nah, nggak kebayang kan? Gimana bikin handphone, bikin kamera, bisa foto, jebret, bagus, masuk di dalam situ Anda bisa lihat gitu ya. Video Anda bisa setel, suara bisa keluar dari sana. Gimana cara bikin speaker sekecil itu masuk di sana? Mikrofon sekecil itu masuk di sana. Ya, itu adalah hasil dari buah pikiran yang luar biasa. Dan pikiran ini adalah sesuatu yang bisa kita upgrade, teman-teman. Mungkin kita nggak bisa ngubah ras kita. Kita lahir sebagai orang Asia misalnya, atau keturunan Eropa, campuran, ya, blasteran. Ya, itu hal yang tidak bisa dirubah. Anda lahir dengan tubuh yang utuh, lengkap, itu juga sesuatu yang tidak bisa dirubah. Semuanya ini kayak tinggi kita, ya kan? Ya bisalah kita masih olahraga gitu ya. Tapi fisik kita ini nggak bisa berubah banyak gitu loh. Nggak tiba-tiba jadi kayak kebule-bulean, atau tiba-tiba jadi jangkungnya tinggi banget gitu ya. Anda bisa berkembang, bertumbuh sesuai dari apa yang diturunkan genetiknya sama orang tua Anda. Nah, tapi kalau pikiran Anda, ini sesuatu yang bisa Anda latih terus, ya kan? Miliaran kali Anda bisa upgrade terus dan nggak pernah ada habisnya. Ya, jadi ini satu bagian tubuh yang paling aset paling berharga yang Tuhan kasih. Dan ini modal yang sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena Tuhan kasih itu ada jutaan sel otak di dalamnya yang bikin kita bisa berpikir dan banyak hal yang bisa kita ciptakan darinya.
Karena segala hal yang dibikin itu semuanya adalah ya awalnya dari pikiran dulu. Kayak mau bikin rumah yang bagus, semuanya dari blueprintnya di pikiran dulu. Pertama dari gambaran di kepala, habis itu dibikin, ya kan, diarsir dulu, ya kan, ketika diarsir, habis sudah selesai, baru dibangun gitu ya. Ketika udah dibangun, ya baru kejadian, ya kan, bentuknya kayak apa aja deh, bikin lemari kayak, ya kan, laci, segala macam, kursi, lampu gitu, itu semuanya adalah hasil dari buah pikiran. Nah, kalau bicara tentang pikiran teman-teman, pikiran adalah hal yang kita selalu gunakan setiap hari, ya, di dalam setiap tindakan kita yang kecil-kecil dan yang besar-besar. Nah, kalau menurut dia, yang paling penting adalah justru kita meningkatkan kapasitas kita untuk berpikir. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk berpikir naik, kualitas hidup kita pasti otomatis akan naik. Kalau misalnya kita kemampuan berpikirnya itu dipakai buat apa sih? Bukan buat ambil hal-hal keputusan-keputusan besar. Nah, ini yang banyak orang yang jangka gini, kalau kita belajar berpikir sesuatu, itu buat menyelesaikan persoalan besar, permasalahan besar. Tapi sebenarnya menurut John Butcher, tidak. Justru sebenarnya yang perlu untuk meningkatkan kapasitas berpikir adalah supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan kecil tapi harian. Ibaratnya gini, kalau keputusan besar, Anda mau beli rumah di mana? Anda mau beli kendaraan apa, Anda mau sekolah di mana, Anda mau kuliah di mana, Anda mau misalkan punya pacar siapa, itu adalah keputusan besar yang nggak setiap hari Anda ambil. Dia bilang, tapi justru keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil harian ini, kalau misalkan semuanya Anda ambil tepat mengambilnya, maka perjalanan hidup Anda tuh akan jadi tepat secara keseluruhan. Karena ini adalah kumulasi. Kita hidup itu di perjalanan itu banyak keputusan-keputusan yang kecil yang kita ambil. Tapi kalau misalkan kita salah cara pengambilan keputusannya, kita jadi salah. Seringkali bukan batu besar yang membuat Anda tersandung. Ya, kalau ada batu nih gede banget gitu ya, kayak batu karang di depan mata Anda akan bisa lihat langsung, wah ada batu karang, ya kan? Anda nggak bakalan jatuh dari batu karang itu. Tapi seringkali orang tersandung, ya ini katanya Anthony Robbins ya, waktu saya ikut ke UPW di Singapura, dia bilang justru orang kesandung itu sama batu-batu kecil. Karena salah mengambil keputusan-keputusan kecil dalam hidupnya, mereka jadi kesulitan. Apalagi kalau bicara tentang sukses secara keuangan, yang waktu itu dia lagi bahas temanya. Kenapa? Karena sukses keuangan itu melibatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengelola uang sedikit-sedikit setiap harinya, ya kan? Kesehatan, bagaimana kita jaga makanan kita setiap hari, gaya hidup kita setiap hari, itu yang menjadi penting gitu loh. Jadi bukannya sesuatu yang kayak besar-besar pengambilan keputusannya, tapi justru yang kecil-kecil ini. Nah, makanya kita perlu untuk upgrade otak kita, pikirannya. Jangan isinya COVID melulu. Aduh, nggak bikin lu jadi pinter. Generasi blow on nanti abis selesai dari COVID selesai, ditanyain, kamu belajar apa selama WFH di rumah? Cuman COVID 101 melulu tiap hari. Jagoan soal COVID dari A sampai Z. Artis yang meninggal siapa aja tahu semua. Ya kan? Listnya apal. Gitu. Terus ini variannya apa aja tahu. Tapi yang lain otak nggak ada nambah apa-apa. Pengetahuan begitu-begitu aja. Isinya cuman COVID semua. Lah ya, konslet. Mendingan isi sama yang lain. Pengetahuan banyak banget yang bagus. Ya kan? Jadi jangan sampai jadi generasi kolonials gitu ya. Bukan kolonial, kolonials gitu ya. Jadi setiap hari cuma belajar isinya corona melulu, corona A, corona B, corona C, corona D, semua vaksin A, vaksin B, vaksin C, vaksin D, apal semuanya. Tapi otak nggak dilatih buat yang lain, ya sangat-sangat sia-sia dan tidak berguna hidupnya. Ya jadi mendingan dipakai buat yang lain. Anda lihat di YouTube tuh banyak hal-hal bagus yang bisa Anda pelajarin yang lainnya. Ya setiap hari tuh banyak trainer-trainer bagus yang kondang-kondang. Mereka sharing-sharing ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nggak ada salahnya Anda belajar, meningkatkan kapasitas intelektualitas Anda. Daripada sibuk setiap hari ngurusin corona melulu. Harus tahu. Muka lu Hongkong, emang gua mau ngapain? Mau ke jajaran depan ngurusin corona? Kalau iya, bener. Anda perlu tahu. Tapi kalau Anda cuma di rumah, jaga kondisi kesehatan Anda, keluarga Anda, pakai masker kemana-mana. Kalau sampai perlu keluar banget, jaga jarak, ya itu doang yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa lakukan yang lain, ya kan?
lebih baik kita jaga buat yang lain, tingkatin kualitas hidup kita. Kalau ada belajar, training, kursus, apa, belajarlah. Lagi di rumah kita nggak ngapa-ngapain kan, daripada kitanya ya tiap hari belajarin corona, astaga Tuhan, mendingan cari yang lain gitu ya. Nah, kalau saya rekomendasi, misalnya hari ini boleh rekomendasi, saya minta Anda buat nontonin videonya yang seriesnya Rise Above the Crowd, yang dibawain sama, dulu saya pernah belajar sama beliau, Pak Indrawan Nugroho. Jadi kalau Anda cari ya di YouTube, Indrawan Nugroho. Nah, itu ada seriesnya, namanya judulnya Rise Above the Crowd. Itu dari bukunya beliau. Jadi beliau nulis buku, ya, buku tentang innovation. Ya, bukunya ini sangat-sangat bagus sekali. Rise Above the Crowd menceritakan tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang di atas dari orang-orang umumnya, yang dasar-dasar dan biasa-biasa. Jangan pernah puas menjadi manusia-manusia yang biasa-biasa saja. Manusia yang tidak meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam kehidupannya. Ya, yang cuman taunya setiap hari corona A, corona B, corona C, corona D, corona E, corona F, corona... Udah cukup. Putus cinta sama corona. Ya, jadi mulai sekarang detox total, nggak usah pusing, Anda sudah cukup tahu, fokus belajar yang lain. Enough is enough. Bener-bener kayak that's it gitu. Jadi mulai hari ini detox full, nggak usah pusing. Ya, mulai belajar yang lain. Ya, tadi saya kasih nih ya, Anda boleh, nih biasa YouTuber kok ngasihnya kayak YouTuber lain suruh nonton. Ini recommended. Ya, nonton ke sana di Pak Indrawan Nugroho. Banyak banget yang bagus. Ya, jadi Anda bisa cari di situ. Ini di Facebook error. Katanya wireless connection-nya lemah. Waduh, maaf teman-teman, saya harus cari pindah lokasi. Ya, jadi cari di sana, Pak Indrawan Nugroho punya Rise Above the Crowd. Itu recommended banget buat Anda baca karena dia sangat-sangat bagus sekali. Ya, jadi di sana itu bisa bantu buat Anda lebih ngerti, lebih paham, lebih asik lagi. Bentar ya, saya coba cek dulu connection-nya kenapa bisa sampai error. Biar yang di Facebook nggak konslet nih, semoga masih bisa nyambung. Saya takutnya tadi ada downloadan yang belum selesai, yang saya lupa matikan. Jadi saya harus periksa ulang dulu. Ya, nah bener kan? Bentar, saya pause dulu. Oke, semoga bisa nyambung lagi yang di Facebook. Maaf ya, yang Facebook ya. Kenapa yang diberitakan yang jelek-jeleknya corona, yang bagusnya nggak diberitakan? Nah, iya sering banget kayak begitu ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi cari di YouTube-nya Pak Indrawan Nugroho, Anda bisa subscribe di sana. Itu ada banyak sekali video-video tentang inovasi yang beliau bahas dari berbagai sudut pandang. Ya, ini keren banget, saya juga dapatnya dari tim saya ya, sama Billy. Billy ini agak unik ya buat saya, karena dia kalau belajar itu kadang-kadang orangnya agak-agak, dulu ya yang saya tahu orangnya agak males jujur. Ya, kalau yang saya labelnya. Karena kalau saya bilang, Bill belajar ini, agak-agak susah ngajakin dia buat belajar. Tapi tiba-tiba dia bilang, weh bro ini bagus nih, dari Pak Indrawan Nugroho. Wow. Saya jadi lihat lagi kan, waktu itu kan emang saya udah pernah subscribe ya channelnya. Cuma gara-gara banyak yang di subscribe, jadi saya udah ketumpuk gitu. Pasti kasih lihat, wih gile keren-keren ya, banyak banget gitu yang tema-tema yang dikasih sama Pak Indrawan gitu, dan bagus-bagus semua. Nah jadi akhirnya saya nontonin, ya itu wah keren banget gitu ya. Nah di situ jadi banyak yang bisa kita belajarin dari videonya Pak Indrawan Nugroho. Jadi saya rekomendasikan Anda untuk belajar ya videonya Pak Indrawan ya. Jadi di sana bisa. Ini ada yang bilang saya langsung pindah IG aman. Oke, nah jadi salah satu hal yang paling penting adalah kualitas intelektualitas kita menentukan kualitas kehidupan kita dan kesuksesan kita. Semakin Anda berkualitas, kondisi intelektualitasnya sering dilatih, kita bisa belajar banyak hal, itu akan membantu banget. Ya, katanya Kak Karlia ada Dr. Indrawan Nugroho. Yes, udah dokter ya kalau beliau ya. Sangat-sangat hebat. Beliau ini salah satu yang juga kayak sama Pak Jamil Azzaini tuh mereka membangun Kubik waktu itu ya. Di sana ada programnya namanya Tempa Trainers Mentoring Program.
di mana beliau mementori banyak banget trainer-trainer hebat yang ada di Indonesia saat ini. Jadi ini trainernya para trainer. Jadi kalau Anda belajar dari beliau langsung, Anda akan belajar banyak sekali dan bikin Anda jadi bisa cerdas gitu ya. Kadang-kadang orang banyak yang nanya, oh kok bisa ya begitu. Nah ini saya sangat rekomendasikan buat belajar dari Pak Indrawan ya, dari YouTube-nya. Ntar ya, Alexa, turn on Nanoleaf. Saya nyalakan lampu dulu. Soalnya kalau di sini agak gelap. Oke ya, so jadi itu teman-teman, mungkin Anda bisa belajar dari insight hari ini adalah tingkatkan kapasitas pemikiran Anda, intelektualitas Anda. Semakin intelektualitasnya meningkat, Anda bisa punya banyak kesempatan yang berharga yang bisa Anda raih dalam hidup Anda. Karena kalau orang berhenti belajar, ya biasa orang udah kayak, saya udah selesai kuliah, saya merasa sudah puas karena saya udah lulus kuliah. Habis itu mereka nggak belajar lagi. Ya kalau saya karena nggak pernah lulus kuliah, saya nggak pernah berhenti belajar terus gitu ya. Kayaknya nggak ada udahnya gitu ya. Selalu apalagi yang bisa saya update, yang bisa saya upgrade di pikiran saya. Makanya saya kayak, ya udah belajar ini, belajar itu, semua yang bisa saya belajarin terus gitu ya. Dan manusia yang memang mereka tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mencari kebijaksanaan dalam kehidupan, mereka lah yang akan membantu hidup ya jadi bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya bagi diri sendiri. Karena balik lagi kan, amal yang tidak ada habisnya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Anda bisa punya ilmu yang bermanfaat dan Anda bisa miliki dalam hidup Anda, nah itu akan jadi dahsyat banget tuh ya. Jadi hidup Anda akan lebih seru lagi. Oke ya, coba perhatikan, apa hambatan Anda untuk Anda belajar? Coba Anda cek. Apa rasa yang kayak nggak nyaman, misalkan Anda mau belajar, apakah belajar itu sesuatu yang membosankan, yang males kah, atau pernah di sekolah dulu jadi nggak enak buat belajar, atau apa segala macam. Coba dicek, apa yang bikin Anda berhenti untuk belajar, nggak seasik dulu lagi misalkan, atau nggak seperti hal yang Anda excite, yang kayak Anda punya antusiasmenya untuk belajar. Perhatikan semua rasa terkait dengan hal itu, apapun yang menghambat Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru dan terus bergerak dari energi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kehidupan Anda. Semua yang menghalangi Anda untuk meraih hal ini dalam hidup Anda, semua pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, keraguan, semua disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan, dan semua rasa yang ada dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Semua yang tersisa terima, tarik nafas, izinkan ada, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa rasa yang muncul tersisa. Sekali lagi, apapun yang menjadi alasan Anda, waktu yang kurang ataupun yang lainnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kalau problematika Anda adalah waktu, cocok banget karena kemarin Pak Indrawan Nugroho baru ngebikin satu YouTube video khusus tentang waktu. Ya, Anda bisa nonton di situ ya. Itu sangat-sangat bagus juga. Beliau bilang kenapa orang banyak yang bertanya, Pak, Bapak begitu sibuknya, tapi Bapak bisa punya waktu. Sedangkan yang lain banyak yang nggak sesibuk Bapak aja, waktunya tuh nggak ada gitu. Tapi beliau yang sangat-sangat sibuk, tapi waktunya bisa banyak. Ya, jadi Anda boleh lihat di situ ya, itu sangat-sangat recommended. Oke, kok rasanya sesak ya kok? Oke, semua yang bikin Anda sesak, perhatikan semua rasa apapun yang ada yang terkait dengan hal ini, yang tersimpan dalam diri Anda, yang menghalangi Anda untuk bisa belajar sesuatu yang Anda ingin pelajari dengan nyaman, asik, seru, menyenangkan, semua yang tidak mengizinkan, ya sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang gak nyaman di dalam tubuh Anda yang masih tersisa, sadari semuanya, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, sip. Jadi tingkatkan kapasitas intelektualitas kita, karena intelektualitas kita adalah penentu kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan
itulah yang akan terwujudkan jadi kenyataan. Sering-sering memikirkan yang positif, Anda akan jadi positif. Sering-sering mikirin corona, banyak yang kena corona. Semoga Anda tidak. Jadi lebih baik dilepaskan supaya nggak kepikiran ke sana terus. Karena makin kepikiran, ya itu malah makin mengundang ya. Kadang-kadang makin ketakutan, malah makin kejadian. Anda mungkin sering dengar juga ya, si Anu dari zaman corona semua steril, nggak pernah keluar rumah, diem, selalu gini-gini. Sekali-kalinya dia keluar, langsung kena corona. Habis itu bla 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 bla. Wah, itu sering banget denger kayak gitu. Ya, karena ketika dia ketakutan begitu mendalam sekali, emosinya itu tanpa dia sadari mengundang kejadian itu. Ya, jadi semakin takut corona malah semakin kedatangan sama coronanya. Jadi dibawa santai aja, dibawa fun. Ya, bukan berarti Anda petantang petenteng, gue tabok lo. Ya, jadi bukannya sembarangan keluyuran, nggak pakai jaga protokol kesehatan apa segala macam, ya kan? Nggak kayak gitu juga kalas, ya kan? Atau yang bilang corona itu tidak ada gitu ya. Ya itu ada, suruh datanglah ke rumah sakit, ya kan? Gaul-gaul dikit lah sama yang lagi kesulitan gitu. Kok dablek gitu kadang-kadang, tapi ya gimana. Aduh, kok saya jadi ngomongin orang. Aduh, maaf, Tuhan ampun, sorry, itu kebodohannya saya, maafkan. Oke ya, jadi kadang saya sudah belajar cepat lupa lagi, dan kapanpun ini menjadi program Anda di bawah sadar Anda. Sadari terima apapun yang menyebabkan itu, dan semakin Anda berpikir seperti itu, sadari semua pemikirannya, semua diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dipatahkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Bikin tur rumah sakit, kata Civera. Iya bener, ajak jalan-jalan ke sana gitu kan. Nanti minta tolong sama dokter Lagawa, tinggal bikin janji masukin ke bangsal situ gitu ya, biar supaya bisa ngerasain sekalian. Cobain hirup kalau dia nggak percaya. Ya kan? Kalau orang bilang, pepatah mengatakan, walau Anda tidak perlu menghirup kentut untuk tahu bahwa kentut itu ada wanginya. Ya. Kentut nggak kelihatan, kentut itu tidak ada, coba aja gitu ya kan. Jadi yang nggak kelihatan bukan berarti tidak ada, ya kan. Jadi seperti itu. Oke ya. So teman-teman semua, semoga kita bisa meningkatkan kapasitas intelektualitas kita, karena tantangannya Indonesia, kalau katanya Pak Helmi Yahya di videonya yang bersama Deddy Corbuzier, memang bicara tentang sumber daya manusianya. Terlalu banyak yang mereka kurang teredukasi gitu ya. Edukasi itu yang bikin kita bisa menjadi bangsa yang besar. Seperti yang Pak B.J. Habibie pernah bilang di wawancaranya, dia bilang bahwa Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tapi kalau mau menang di mata dunia, Indonesia perlu menjadi negara yang kaya akan sumber daya manusianya. Jadi hari ini Anda dengar video ini, tingkatkan kapasitas diri Anda terus, biar kita menjadi sumber daya manusia yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya, karena kita bisa rise above the crowd ya. Nanti nonton itu videonya, recommended banget yang Pak Indrawan Nugroho punya ya. So biar makin happy lagi, makin seru, makin asik lagi, makin cerdas, makin all the best and greatest. Detox setiap hari urusan corona, kita putus, nggak perlu hubungan lagi sama urusan corona-coronaan ya. Kita maju ke kehidupan yang lebih asik lagi dan seru lagi. Oke ya, seperti itu. Sip, thank you semuanya, sampai ketemu lagi besok di tema yang berbeda. Love you all, dadah.